Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Begitulah sebuah ritual dari permainan boneka jelangkung ini, guys. Jelangkung sendiri adalah sebuah permainan tradisional yang misterius, yang bersifat supranatural atau berbau supranatural atau mistis gitulah, guys. Permainan ini bertujuan mengajak makhluk gaib untuk datang oleh si pemanggil ritual ini dengan berbagai tujuan. Sebenarnya jelangkung adalah suatu media yang berupa boneka untuk memanggil makhluk gaib dengan tujuan tertentu. Tujuannya beraneka macam, ada yang bertujuan meminta nomor togel atau hanya sekedar melakukan koneksi dan lainnya. Jadi sebenarnya jelangkung itu bukan sebuah permainan dong, tapi sebuah ritual. Enggak juga sih guys, bisa disebut permainan juga karena bentukan jelangkung ini adalah sebuah boneka. Boneka sendiri masuk dalam kategori mainan terlepas dari bonekanya seram atau tidak. Tapi arti boneka adalah salah satu kategori sebuah mainan. Jadi sebenarnya jelangkung ini adalah boneka atau sebuah permainan. Tapi karena digunakan sebagai media pemanggil makhluk gaib atau media ritual, akhirnya permainan ini atau boneka ini jadi horor atau menjadi salah satu ritual yang terkenal sebagai media untuk memanggil makhluk gaib. Bentar deh guys, kok makhluk gaib bisa memasuki benda mati ya? Itu kenapa bisa ya? Kan benda mati nih, boneka nih. Terus itu cara komunikasinya gimana? Kan benda mati. Boneka kan benda mati, nggak bisa ngomong. Gimana caranya kita membuat kontak dengan boneka? Dan bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan boneka? Padahal itu hanyalah benda mati. Itu gimana ya guys ya? Jadi gini guys, kenapa bisa sebuah boneka bisa dirasuki oleh makhluk gaib? Ya karena makhluk gaib ini masih misteri. Apakah dia tidak mempunyai bentuk sama sekali, maka dari itu bisa jadi apa saja. Dan konon bisa memasuki benda apa saja, bahkan makhluk hidup sekalipun, seperti manusia, pohon, batu, dan lainnya. Itu bisa dimasukin atau diambil alih oleh si makhluk gaib ini. Atau bisa juga makhluk gaib ini punya satu bentuk, tapi bisa berubah-ubah tergantung apa tujuan dia berubah bentuk. Atau bisa juga ritual jelangkung ini hanya cerita yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi. Jadi ritual pesugihan ini, ritual jelangkung ini sebenarnya hanya sebuah ritual yang dimanfaatkan oleh oknum dengan media boneka jelangkung untuk kepentingan dia sendiri, atau agar dia mendapatkan keuntungan lewat ritual boneka jelangkung ini. Itulah alasan kenapa boneka jelangkung ini akhirnya bisa melakukan kontak dengan manusia. Menurut gua nih ya guys, koreksi kalau gua salah. Jadi cara berkomunikasi atau kontak yang dilakukan oleh si pemanggil dengan boneka jelangkung atau makhluk yang merasuki boneka jelangkung ini sangatlah beragam. Ada yang melalui ritual yang dilakukan oleh diri sendiri maupun lewat orang lain. Kemudian boneka jelangkung ini membuat kontak seperti menanjak pohon 2 kali berarti menunjukkan angka 2, atau bergerak 2 kali juga menunjukkan angka 2 atau lainnya guys. Dan bagi para peminta nomor untuk berjudi seperti togel, pakong, dan sejenisnya, jika boneka menunjuk pohon 2 kali atau bergerak 2 kali, itu berarti dia harus memilih nomor 2 agar beruntung. Ada juga arti yang berbeda tergantung penafsirannya bagaimana, atau tergantung si pemanggilnya minta apa. Seperti misalnya si pemanggil meminta menunjukkan masa depan dia kelak, lalu si jelangkung ini menunjukkan pohon, dan pohon tersebut besar dan kuat dan juga indah untuk dipandang. Itu berarti si pemanggil memiliki masa depan yang bagus. Namun jika si jelangkung menunjukkan pohon yang sudah tumbang atau tidak sehat, itu berarti masa depan dia tidak bagus. Namun hal itu masihlah misteri dan tidak benar dan tidak dibenarkan untuk percaya oleh boneka jelangkung ini. Terus itu boneka jelangkung menunjuk tuh maksudnya gimana ya? Dan kalau gerak-gerak itu seperti apa ya? Apa joget-joget gitu apa gimana ya guys?
Jadi gini guys, menunjuk dalam artian adalah ketika si boneka jelangkung itu terjatuh dan kepalanya mengarah ke suatu tempat. Nah, itu berarti menunjukkan ke suatu tempat tersebut, dan arti dari menunjuk itu memiliki arti kayak tadi. Misalnya menunjuk pohon yang besar berarti ini atau ini, seperti itu guys. Namun dalam berbagai penafsiran lagi. Dan untuk boneka jelangkung ini yang bisa bergerak-gerak atau berjoget-joget, karena si pemanggil yang melakukan ritual ini mungkin pada saat itu sedang cuacanya anginnya kencang gitu, akhirnya membuat jelangkung bergerak atau bergoyang, atau bisa juga memang ada interaksi dengan makhluk gaib untuk membuat si manusia menafsirkan sepihak tentang apa yang dialaminya, yang membuat boneka jelangkung ini bergerak guys. Tapi kalau hal-hal yang lain juga bisa menjadi penyebab boneka ini bergerak atau menjatuhkan diri gitu. Hal-hal lain juga bisa terjadi guys. Nah, itu dia guys pembahasan kali ini tentang jelangkung. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar jelangkung ini, silahkan bertanya di kolom komentar ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.